Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama sejumlah pejabat tinggi termasuk Menko PMK Pratikno dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan peninjauan res area kilometer 57 pada Rabu 26 Maret untuk memastikan kesiapan arus mudik Lebaran 2025. Dalam kunjungan tersebut, Sigit mengapresiasi kelengkapan fasilitas di res area tersebut, seperti tempat ibadah, ruang laktasi, dan stasiun pengisian mobil listrik, serta berharap fasilitas serupa dapat disediakan di res area lainnya. Sigit juga menyampaikan bahwa sejak H-10 hingga H-6 Lebaran, terjadi peningkatan jumlah kendaraan mudik sebesar 7%. Hal ini dipengaruhi oleh fasilitas seperti diskon tarif tol dan kebijakan work from anywhere atau WFA. Ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini guna mengurangi kepadatan arus mudik pada H-3 Lebaran yang diperkirakan menjadi puncak lonjakan kendaraan. Untuk mengatasi potensi lonjakan kendaraan, Sigit memastikan bahwa Polri telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas, termasuk penerapan ganjil genap, kontraflow, dan one way jika jumlah kendaraan melebihi 8.000 per jam. Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai rekayasa lalu lintas akan disampaikan melalui media sosial dan media mainstream agar masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan mereka. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menambahkan bahwa TNI telah menyiapkan 66.714 personel untuk membantu pengamanan mudik yang akan diperbantukan bersama Polri. Personel ini juga akan siap menghadapi potensi bencana alam dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko PMK, Bapak dan Ibu Menteri, Bapak Panglima, Bapak Gubernur dan Forkominda Jawa Barat. Terima kasih menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan pengecekan langsung di kilometer 57 yang merupakan salah satu rest area yang digunakan oleh masyarakat yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, dan ini tentunya perlu kita apresiasi karena lengkap, mulai dari tempat untuk berbuka puasa, kemudian tempat istirahat, kemudian juga ada berbagai macam fasilitas lain, ruang laktasi dan sebagainya, tempat ibadah, dan juga SPBU, dan juga ada pengisian SPKLU untuk mobil listrik. Jadi termasuk juga bengkel. Jadi ini mungkin juga kita harapkan di rest area yang lain juga dilengkapi dengan fasilitas yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi mendapatkan laporan dari Biro Jasa Marga bahwa terjadi peningkatan di antara hari H-10 sampai dengan H-6 terkait dengan masyarakat yang melaksanakan mudik khususnya di jalur tol. Ada kenaikan sekitar 7%. Artinya masyarakat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah yang selama ini sudah diberikan, mulai dari diskon untuk tiket tol, khususnya di area ini karena kita bicara jalur tol, dan juga tentunya ada diskon-diskon lain yang kita harapkan ini juga bisa membantu untuk mengurai puncak arus mudik yang nanti diperkirakan H-3 atau tanggal 28. Jadi tentunya saran kita manfaatkan insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik, karena bisa dilaksanakan WFA, dan kemudian waktunya juga mungkin lebih longgar, serta kemacetannya juga bisa kita urai. Namun demikian, kita tetap mengantisipasi apabila terjadi kepadatan tadi di kilometer 50 sebagai daerah untuk memantau kepadatan, dan kita sudah mempersiapkan berbagai macam rekayasa mulai dari
pengaturan ganjil genap yang sudah berjalan karena sudah ada SKB-nya. Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya. Ketika masih di bawah 7.000 kita perlakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan one way. Dan ini tentunya akan diinformasikan kepada masyarakat sebelumnya melalui jalur-jalur media yang kita miliki, media sosial, kemudian media mainstream, rekan-rekan dari media TV, sehingga kemudian masyarakat terinformasi dari awal terkait dengan potensi-potensi rekayasa yang akan terjadi. Terima kasih Pak Gubernur juga sudah membuat suatu terobosan khususnya untuk mengatasi informasi hujan dengan melakukan TMC, sehingga kemudian ini juga bisa mengurangi potensi terjadinya hujan di jalur tol ataupun arteri yang tentunya berdampak kepada pandangan jalan dan juga jalur akan menjadi licin, dan ini tentunya akan mengurangi laka lantas, mengurangi kemacetan. Beliau juga tadi menyampaikan ada terobosan untuk mengganti ongkos bagi angkot, kemudian becak, andong, dan ojek. Ini tentunya juga menjadi salah satu solusi, khususnya nanti pada saat hari H atau H+1 biasanya akan terjadi kepadatan di jalur arah puncak. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Yang jelas tentunya kami akan selalu menyampaikan informasi-informasi, dan harapan kita mohon untuk insentif kebijakan dari pemerintah ini betul-betul bisa dimanfaatkan, sehingga harapan kita puncak arus mudik di H-3 nanti bisa terurai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.